Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kelompok 2 Gizi A 2019 akan berdiskusi hasil perhitungan dan juga menu atas diet luka bakar kami. Dengan kasus diet luka bakar combustion grade 3, 38%. Di sini sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kelompok 2, kepada kelompok 1 dipersilakan memperkenalkan kelompoknya masing-masing. Dimulai dari Juli. Saya Juliasnita Maharaja dari kelompok 1. Saya Jessica Panggabean dari kelompok 1. Saya Mega Aulia Rizky Munte dari kelompok 1. Saya Lira Sijartatar dari kelompok 1. Saya Septi Bella Simamora dari kelompok 1. Lalu selanjutnya kepada kelompok 2, saya sendiri bernama Nurul Fadil Ardi. Lalu selanjutnya anggota saya. Saya Natasha Amelia Mulyadi. Saya Siva Zara. Dan juga ada teman anggota saya yang lain, ada Rida Zahra Rambe. Untuk memulai diskusi ini, kepada kelompok 1 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Dari kelompok 1, apakah sudah share screen? Baik, di sini kami dari kelompok 1. Di sini hasil kami yaitu diet luka bakarnya. Kasusnya anak laki-laki B berusia 15 tahun merupakan seorang pelajar SMP. 7 hari sebelum MRS memperbaiki antena TV dan tangannya memegang pipa antena tersengat listrik. Pakaian terbakar dan sempat dirawat di rumah sakit daerah dan sekarang dirujuk ke rumah sakit pusat. Diagnosa dokter combustion GERD 38%. Pasien merasa susah BAB dan sulit menelan serta merasakan nyeri pada luka bakar. Antropometrinya berdasarkan informasi dari pasien adalah TB 160 cm, BB-nya 55 kg, sedangkan biokimianya HB-nya 11,2, K-nya 2,06, CL-nya 86,7, GDS-nya 156, SGOT-nya 64, SGPT-nya 140, tensinya 106/48, RR-nya 25 kali per menit, nadinya 80 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius, hasil recall-nya energi 30,4%, proteinnya 67,5%, lemaknya 24,83%, karbohidratnya 84,7%. Tidak ada makanan pantangan dan alergi.
Susunan asuhan gizi yang terstandar untuk pasien. Identifikasi kasusnya, nama anak B, usia 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, statusnya belum menikah, BB-nya 55 kg, TB-nya 160 cm, pekerjaan pelajar, pendidikan SMP, diagnosis medis, combustion GERD 3, 38%. Di sini ada perencanaan dan implementasi asuhan gizi kami. Pertama itu asesmen data dasarnya. AD 1.1.1 tinggi badan 160 cm. AD 1.1.2 berat badan 55 kg. AD 1.1.5 indeks massa tubuhnya IMT yang kami dapatkan 21,48 termasuk normal menurut WHO tahun 2000. Biokimianya BD 1.10.1 hemoglobinnya itu rendah 11,2 gram per desiliter, normalnya sekitar 14 sampai 17. Kami melihatnya dari buku NCP. BD 1.2.7 kalium rendah 2,06 gram per dl, normalnya 3,5 sampai 5. BD 1.5.1 tinggi 156 mg per desiliter, normalnya 80 sampai 120. SGOT 64, SGPT 140. Fisik dan kliniknya. CH 1.1.1 usia 15 tahun. CH 1.1.2 jenis kelamin laki-laki. CH 1.1.7 peran dalam keluarga anak. CH 2.1.1 riwayat medis, diagnosa dokter, combustion GERD 3, 38%. Dieteri historinya, riwayat gizi sekarang, FH 1.5.1 asupan energi 1710 kilokalori, FH 1.5.2 asupan protein 64,12 gram, FH 1.5.3 asupan lemak 47,5 gram, FH 1.5.4 asupan karbohidrat 256,5 gram. Riwayat personalnya, sosial ekonomi CH 3.1.1 pekerjaannya pelajar, PD 1.1.1 penampilan keseluruhan, pasien merasa susah BAB serta merasakan nyeri pada luka bakar, PD 1.1.5 sistem pencernaan mulut ke rektum, pasien sulit menelan, PD 1.1.9.1 tekanan darah 106,48 itu termasuk rendah. PD 1.1.9.2 nadi 80 kali per menit itu termasuk normal. PD 1.1.9.3 laju respirasinya 25 kali per menit itu juga termasuk normal. PD 1.1.9.4 suhunya 38 derajat Celcius termasuk tinggi. Di sini kami juga ada diagnosa gizinya, NC 2.2 perubahan nilai laboratorium terkait gizi yang berkaitan dengan status combustion GERD 3, 38% yang ditandai dengan hemoglobin 11,2, kalium 2,06 yang termasuk kategori rendah, dan GDS 156 yang termasuk kategori tinggi. NC 1.1 kesulitan menelan yang berkaitan dengan status combustion GERD 3, 38% dan ditandai dengan pasien mengalami kesulitan dalam menelan. NB 2.6 kesulitan mengkonsumsi makanan yang berkaitan dengan status combustion GERD 3, 38% dan ditandai dengan pasien mengalami kesulitan menelan. NI 2.1 asupan oral tidak adekuat yang berkaitan dengan status combustion GERD 3, 38% dan ditandai dengan pasien mengalami kesulitan menelan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Septi.
Maaf, tapi sebelumnya Septi tidak ada di ruangan. Udah. Selanjutnya di sini ada intervensi. Yang pertama itu ada terapi diet. Ada tujuan diet. Yang pertama, mengurangi rasa stres metabolik dengan mengontrol suhu lingkungan, rasa nyeri mempertahankan cairan dan elektrolit, serta perawatan pada luka dini. Yang kedua, memenuhi kebutuhan energi, di mana dengan memberikan energi, protein dan mikronutrien yang adekuat untuk mencegah penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, mencegah stres pada saluran cerna dengan pemberian enteral nutrisi secara kontinu dan diperlukan. Yang keempat, mencegah terjadinya komplikasi karena overfeeding. Yang kelima, memperbaiki dan mengembalikan aktivitas normal. Lalu ada prinsip diet luka bakar. Syarat dietnya, kebutuhan energi dihitung menggunakan rumus Modified Scoville Education, tinggi protein 1,5 sampai 305 gram per kilogram berat badan per hari atau 20 sampai 25% dari total kebutuhan energi. Lemak cukup yaitu optimalnya 15 sampai 20% dari total kebutuhan energi. Karbohidrat sedang yaitu 60% dari kebutuhan energi total. Zat gizi mikro yang diberikan sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Prinsip dietnya makanan saring. Lalu di sini ada perhitungan kebutuhan berdasarkan Galveston. Energi 1.500 kali BCA kali TBCA, yaitu 1.500, coba ke atas, Jis. 1.500 dikali 38% dikali 3, hasilnya 1.710 kilokalori. Protein 15% kali 1.710, 256,5 dibagi 4, hasilnya 64,12 gram. Lemak 60%, akan saya lanjutkan. Lemak 60% dikali 1.710, 427,5 dibagi 9, hasilnya 47,5 gram. Karbohidrat 60% dikali 1.710, hasilnya 1.026, lalu dibagi 4, hasilnya 256,5 gram. Lalu ada cairan 4 dikali BBA dikali persen LB, yaitu 4 kali 55 dikali 38%, hasilnya 8.360 mili. Lalu ada terapi edukasi. Ini ada tujuan. Yang pertama, memberikan edukasi mengenai penyakit yang dialami pasien, baik berupa gambar, poster, dan video, dan menjelaskan serangkaian diet yang dianjurkan ahli gizi dalam penyembuhan pasien. Yang kedua, memberikan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang dan variasi makanan dalam pola makan agar gizi pasien terpenuhi dan tidak mengalami underweight seperti yang diderita pasien. Yang ketiga,
Memberikan edukasi bahwa gaya hidup yang sehat dan aktivitas seperti olahraga sangat diperlukan pasien dalam penyembuhan ataupun setelah sembuh nanti. Sasarannya yaitu klien dan keluarga. Topiknya pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh dari berbagai jenis virus. Waktunya 10 menit, tempatnya ruang rawat pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Untuk rencana monitoring dan evaluasinya, yaitu ada antropometri, menjaga agar status gizi klien tetap dalam keadaan normal, yaitu IMT-nya 21,48 menurut WHO 2000 tahun 2000 normal. Dan untuk yang biokimianya, hemoglobin mencapai batas normal, yaitu 14,0 sampai 17,0, kalium mencapai batas normal 3,5 sampai 5, GDS mencapai batas normal yaitu 80 sampai 120 dan sesuai rujukan rumah sakit dan dibantu dengan melakukan tes biokimia. Untuk fisik atau klinisnya diharapkan BAB dapat normal kembali, nyeri luka bakar berkurang dan suhu tubuh menjadi normal yaitu 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Untuk asupannya, asupan makan besar dari 90% bahkan hingga mencapai 100% dari kebutuhan. Untuk perilakunya ke bawah Jess. Pasien dapat memahami, menerima dan menerapkan saran dari ahli gizi ataupun para medis. Untuk selanjutnya ada perhitungan kebutuhan perharinya dapat dilihat di sini. Kemudian untuk kebutuhan zat gizi mikronya di sini kami menggunakan zat gizi mikronya itu yaitu selium, zinc, kromium, vitamin A, vitamin C, vitamin D dan vitamin E. Untuk menunya di sini kami menggunakan menu makan pagi, bubur nasi, scramble egg, semur tahu, sayur bayam, dan susu. Selingan paginya itu bubur sumsum dan susu. Makan siang nasi lunak, ayam, tumis mentega, tahu bacem, buah pisang. Selingan sorenya enteral yaitu tepung beras, sari kelapa bubuk, gula putih, minyak kedelai, dan labu siam. Untuk makan malamnya nasi lunak, burger stick, kari bola. Bawah kari bola tempe, sup bayam, dan teh manis. Jadi untuk total keseluruhan energinya itu 1709, untuk proteinnya 64,12 gram, lemaknya 47,5 gram, karbohidratnya 256,49 gram. Jadi demikian hasil perhitungan kami dari kelompok 1. Mungkin dilanjutkan dari hasil dari kelompok 2 baru nanti didiskusikan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyajikan hasil diskusi mereka dengan sangat baik. Selanjutnya akan kita lanjutkan kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2 bisa dipersilahkan. Tunggu. Ini 6 menit lagi. Link baru aja. Baik, untuk sebelumnya izin saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Udah.
Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman. Di sini saya Nur Fadila Ardi sebagai moderator dari kelompok 2 akan memulai presentasi kami. Sebelum itu, judul diskusi ini adalah perencanaan dan implementasi asuhan gizi pada penderita luka bakar, yaitu dengan diagnosis combustion grade 3, 38%. Yang beranggotakan Natasha Amelia Mulyadi, Nur Fadila Ardi, Rida Zahra Rambe, dan Siva Azahra. Outline-nya di sini ada kasus pasien, identifikasi kasus, perhitungan kebutuhan gizi, perencanaan implementasi asuhan, dan pemberian makan atau pembuatan menu. Yang pertama ada kasus pasien. Untuk kasusnya tidak perlu saya ulangi kembali. Lalu kita lanjut ke identifikasi pasien. Identifikasi pasien namanya itu adalah anak B, jenis kelamin adalah laki-laki, umurnya 15 tahun, berat badan 55 kg, tinggi badan 160 cm, pekerjaan adalah sebagai pelajar. Data subjektifnya, keluhan utamanya adalah luka bakar, merasa susah BAB, sulit menelan, nyeri pada luka bakar. Data objektif yang pertama ada data antropometri, tinggi badan 160 cm, berat badan 55 kg, BMI-nya atau IMT 21,48 yang dikategorikan normal. Kondisi pasien terkait gizi, keadaan sulit menelan dan susah BAB mempengaruhi asupan makan anak B untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari selama di rumah sakit. Riwayat personalnya tidak memiliki alergi. Untuk pemeriksaan laboratorium pasien, bisa diketahui hemoglobin, kalium, dan klorin ini adalah rendah, dalam kategori rendah. Sedangkan gula darah sewaktu dan SGOT dan SGPT itu dalam kategori tinggi. Berdasarkan klasifikasi anemia berdasarkan hemoglobin menurut umur, menurut sumber WHO, itu dinyatakan anak B ini laki-laki di umur 15 tahun, jika di bawah 13 itu dikatakan anemia ringan. Pemeriksaan fisik atau klinis, tekanan darah pasien 106/48, respiratory rate-nya 25 kali per menit, nadinya 80 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius, dan untuk ini dietarinya ya, untuk asupannya ada energi 30,4%, protein. Baik, selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Tekanan darah itu tidak dalam keadaan normal atau juga rendah, di mana normalnya 120/80 mg, kemudian nadi normal, normalnya itu 60-100 kali per menit, respirasinya tidak dalam keadaan normal atau napasnya mengalami cepat, yaitu tachypnea, normalnya adalah 14-20 kali per menit, kemudian suhu tubuh yaitu 38 derajat Celcius termasuk tinggi atau panas, di mana normalnya 36-37 derajat Celcius. Kemudian pasien mengalami kesulitan menelan, susah BAB, serta nyeri pada daerah luka bakar. Adapun rencana monitoring dan evaluasinya yaitu memantau setiap hari tanda vital pasien agar kembali normal pada tekanan darah menjadi 120/80 mmHg, kemudian ada respiratory rate-nya 16-24 kali per menit, kemudian suhu badannya 36-37 derajat Celcius. Dan pemantauan serta pemeriksaan setiap hari selama asuhan terhadap keluhan yang dirasakan pasien dengan tujuan untuk mengurangi keluhan yang dirasakan oleh pasien selama asuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada dietary history. Yang pertama itu ada total energi intake-nya 30,4%, ada total proteinnya dengan 67,5%, total lemak 24,83%, total karbohidrat 67,4%. Dan untuk data food allerginya dia tidak mempunyai alergi. Identifikasi masalah di sini asupan energi lemak, protein, dan karbohidrat yang kurang. Rencana monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan, monitoring dan evaluasi kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat pasien setiap hari. Asupan lemak, protein, dan karbohidrat tingkatkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Memeriksa makanan yang itu dihabiskan atau tidak. Memastikan bahwa makanan tidak menimbulkan alergi pada pasien. Lalu untuk riwayat personalnya ada umur 15 tahun, gender laki-laki, dan pekerjaan ada pelajar. Role-nya di keluarga itu apa? Yaitu anak, pergerakannya itu sulit untuk menelan, dan gastrointestinalnya itu merasa susah BAB. Identifikasi masalahnya di sini adalah gangguan sulit menelan dan masalah gastrointestinal.
Rencana monitoring dan evaluasi yaitu menerapkan pola hidup sehat, mematuhi diet yang diberikan, menerapkan konsumsi pola makan teratur sesuai anjuran yang diberikan. Di sini ada diagnosa PS-nya. Yang pertama itu inadequate energi intake, asupan energi yang tidak cukup yang berkaitan dengan penurunan kemampuan untuk mengkonsumsi energi, nutrisi yang cukup. Luka bakar, merasa susah BAB, sulit menelan, dan nyeri pada luka bakar, dan juga diagnosa medisnya. Ini ditandai dengan hasil anamnesa pasien yang konsumsi energinya kurang, yaitu 30,4%. Sama seperti energi, ada kekurangan lemak intake-nya, yang ditandai dengan konsumsi lemak kurang, yaitu 67,5%. Dan untuk protein juga sama, karena dia mengonsumsi protein yang kurang, yaitu sekitar 24,83%. Untuk karbohidratnya juga sama, dia mengonsumsi karbohidrat yang kurang, sekitar 67,4%. Lalu yang NI-nya, yang terakhir, untuk nutrition intake-nya, asupan oral inadequate, berkaitan dengan penurunan kemampuan untuk mengkonsumsi energi yang cukup, ditandai dengan kondisi pasien serta hasil recall, protein 67,5%, karbohidrat 64,7%, lemak 24,83%, 67,5%, dan karbohidratnya 67,4%. Dari sini untuk NB-nya, behaviornya kurang pengetahuan terkait makanan dan zat gizi, berkaitan dengan sebelumnya kurang terpapar informasi yang akurat terkait gizi, ditandai dengan sebelumnya tidak merasa membutuhkan pengetahuan mengenai rekomendasi berkaitan dengan makanan dan zat gizi. Kan sebelumnya dia masuk rumah sakit itu setelah 7 hari ya, setelah kena luka bakar. Lalu yang untuk diagnosa NC-nya, kliniknya, itu adalah kesulitan menelan yang berkaitan dengan fungsi motorik pasien, ditandai dengan asupan zat gizi dari makanan yang kurang akibat terhambatnya proses masuknya makanan ke dalam tubuh. Terus ada NC 1.4, fungsi GI yang berubah, yang berkaitan dengan perubahan motilitas saluran GI, ini ditandai dengan diagnosa medis, combustion grade 3, 38%, dan pasien mengalami susah BAB. Terus ada NC 2.2, perubahan nilai laboratorium terkait nutrisi gizi, berkaitan dengan disfungsi organ lain yang mengarah kepada perubahan biokimia, ditandai dengan hasil laboratorium yang terjadi penurunan nilai hemoglobin, yaitu anemia kategori rendah, penurunan kadar kalium, hipokalemia, penurunan kadar klorida, yaitu yang menyebabkan gangguan elektrolit, dan juga ada peningkatan gula darah sewaktu, yaitu hiperglikemi, yang disebut dengan hiperglikema, dan peningkatan SGOT dan SGPT yang berhubungan dengan luka bakar. Lalu yang terakhir ada NC 2.1, gangguan pemanfaatan nutrisi, berkaitan dengan fungsi endokrin yang terganggu dan gangguan metabolisme, yang ditandai dengan hasil pemeriksaan fisik atau klinis yang tidak normal, dan hasil pemeriksaan biokimia yang menunjukkan anemia kategori rendah, hiperglikema, hipokalemia, dan gangguan elektrolit pada tubuh. Selanjutnya intervensi terapi diet akan dijelaskan oleh Natasha. Baik, ada terapi dietnya itu tujuannya meminimalkan respons stres metabolik dengan mengontrol suhu lingkungan dan rasa nyeri, mempertahankan balance cairan dan elektrolit, serta perawatan luka dini. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan gizi dengan memberikan energi, protein, lemak, dan mikronutrien yang adekuat untuk mencegah penurunan berat badan yang tidak diinginkan atau lebih dari 10% biasanya. Kemudian yang ketiga, mencegah stres pada saluran cerna dengan pemberian enteral nutrisi secara kontinu. Kemudian mencegah terjadinya komplikasi karena overfeeding dan membantu memperbaiki atau mengembalikan aktivitas normal. Adapun syaratnya itu kebutuhan energi diberikan cukup dan tidak berlebih, karbohidrat diberikan 50-55% dari kebutuhan energi, lemak diberikan 25-30% dari kebutuhan energi, protein diberikan secara bertahap dengan 1,5-3,0 gram per kilogram per hari, atau sama dengan 20-25% dari kebutuhan energi. Nah, kebutuhan mikronutrien cukup kecuali ada peningkatan pada vitamin C dengan jumlah yang tinggi, di mana 1 kali lebih tinggi dari yang direkomendasikan oleh AKG. Selanjutnya, kemudian ada preskripsi diet, di mana diberikan diet luka bakar, bentuk makanan berupa makanan saring, cara pemberian secara oral, dan jumlah kebutuhan itu 2.862.
Kemudian ada perhitungan kebutuhan gizinya, di mana IMT normal 21,48, kemudian total energi didapatkan 2.862 menggunakan rumus modified Schofield equation. Kemudian untuk protein didapatkan 178,9, lemak 63,6, dan karbohidrat 393,5 gram. Untuk kebutuhan vitamin dan mineral, di mana vitamin A yaitu 600 mikrogram, kemudian ada vitamin C didapatkan 112,5 mg, kemudian ada serat 34 gram, Fe 11 mg, dan kalsium 1200 mg. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada terapi edukasi yang akan dijelaskan oleh Siva. Kepada Siva dipersilakan. Intervensi bagian tujuan yang pertama dapat memberikan motivasi pasien untuk menetapkan diet dan merubah perilaku. Yang kedua, memberikan edukasi mengenai konsumsi makanan sesuai anjuran. Yang ketiga, memberi edukasi mengenai pola gizi seimbang. Selanjutnya ada bagian materi. Yang pertama, pemberian pengertian, penyebab, pengobatan penyakit luka bakar, dan penerapan diet yang dilakukan. Yang kedua, pola makan sehat dan seimbang, serta pentingnya konsumsi buah dan sayur. Yang ketiga, konsumsi protein dan lemak yang cukup dalam sehari. Sasaran itu kepada pasien dan keluarga pasien. Waktu 15-25 menit, tempat ruangan pasien, metode konseling, ceramah, dan pemberian intervensi gizi. Media alat bantunya itu bisa berupa leaflet, video, poster, buku saku gizi seimbang. Selanjutnya masuk ke bagian pemberian makan untuk si pasien luka bakar. Di sini ada rancangan menu yang kami buat. Untuk makan paginya ada tepung beras, krim sop ayam, porridge saring bayam, dan sari buah apel. Untuk selingan pagi ada puding maizena. Untuk makan siangnya ada bubur saring labu telur hati, krim sop bayam gabus, dan sari buah naga merah. Untuk selingan sorenya ada bubur kacang hijau dan merah, smoothie wortel. Dan untuk makan malamnya ada bubur tino tuan, dendeng belut giling, sari buah melon, dan tempe saring. Sehingga didapatkan total keseluruhan menunya yaitu untuk energi 2.862,5, protein 189,5, lemak 61,3, karbohidrat 405,8, serat 36,6, natrium 1916,5, Fe-nya didapatkan 46, kalsiumnya 1801,6, vitamin A-nya 1370,5, dan vitamin C-nya 104,9. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siva Azhara yang sudah menjelaskan tentang rancangan menu kami. Di sini kami menggunakan beberapa daftar pusaka yang dapat dilihat. Untuk itu, berakhirlah dari presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Maka akan saya tutup. Nah, di sini kan udah tahu nih kita masing-masing apa yang mau ditanyakan sama kelompok satu sama lain. Apakah dari kelompok 1 atau kelompok 2 ingin saling bertanya, dipersilahkan ya. Kelompok 1 ada yang ingin bertanyakan? Untuk kelompok 2? Ya, baik. Nah, saya Natasha Amelia dari perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Nah, mengenai pada bagian implementasi asuhan, yaitu bagian fisik klinik, boleh dibuka kembali laporannya? Kelompok 1?
pada bagian fisik klinik. Nah, di sini saya mau bertanya, kenapa fisik kliniknya menjadi CH atau client history? Client history itu kan bisa dibilang riwayat personal. Dan di bagian riwayat personal, kalian membuat bagian fisik klinik, yaitu dengan tanda asesmennya itu PD. PD itu kan untuk bagian fisik klinik. Coba ke bawah. Nah, ini. Ada PD 1.1.1, PD 1.1.5, itu kan harusnya di bagian fisik klinik. Terima kasih. Baik, kepada Natasha dari kelompok 2, pertanyaannya sudah tersampaikan kepada kelompok 1. Nah, dari kelompok 1 ada yang ingin dijawab enggak dari apa yang ditanyakan oleh Natasha tersebut? Kepada kelompok 1 dipersilakan. Jika belum bisa menjawab, di sini saya juga akan bertanya kepada kelompok 1 ya, dari kelompok 2. Di situ kan ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu kan masalah apa yang akan terjadi gara-gara dari data dasar itu. Nah, misalnya kalau data dasarnya IMT-nya nggak normal, berarti kan identifikasi masalahnya dia obesitas. Kenapa yang di sana itu malah tinggi badan, terus misalnya data dasarnya tinggi badan, tulisannya di sana. Sedangkan identifikasi masalahnya itu kayak angka dari tinggi badan itu, bukan dari identifikasi masalahnya. Kepada kelompok 1, boleh nih dipersilakan ditanggapi. Kelompok 1 boleh jawab nggak sih? Soalnya kita di sini itu cuma diskusi aja, kita nggak saling jatuhi kok, kita sama-sama belajar di sini. Jadi kalau misalnya kami juga salah, bilang aja salah. Jadi kita bisa tahu satu sama lain kesalahan kita. Iya, sebentar ya. Untuk kelompok 1 ada yang mau ditanyain ke kelompok 2, atau kelompok 2 yang ada lagi yang ingin ditanyakan ke kelompok 1, silahkan ya. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Kepada si Pak Azhara dari kelompok 2 dipersilakan. Dan untuk kelompok 1 bisa didengar tanggapan atau pendapat dari si Pak ini. Saya ingin bertanya di bagian perhitungan kebutuhan gizi kelompok 1,
Ini kan si pasien luka bakar ini mengalami demam ya kan, karena suhunya itu ada 38 derajat Celcius. Aturannya kalau demam itu sesuai rumus itu dikalikan 13% di setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Dan kami lihat di kelompok 1 tidak ada mencantumkan 13%, dikali 13% di total bagian perhitungan kebutuhan gizi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siva. Apakah kelompok 1 ada yang mau menjawab? Tadi yang untuk pertanyaan Sipa, ulang lagi Sip, tolong. Baik, akan saya ulang. Jadi di bagian perhitungan kebutuhan gizi kelompok 1, di bagian total, seharusnya itu kan hasil dari total itu, hasil dari ER-nya itu dikalikan di 1 derajat Celcius kenaikan suhu, dikali 13%. Karena kan si pasiennya itu demam, suhunya 38 derajat Celcius. Jadi kami lihat di laporan kelompok 1 gak ada dikalikan 13% itu. Itu, terima kasih. Sembari menunggu nih, apa dari kelompok 1 nggak ada yang mau bertanya nih ke kelompok 2, atau misalnya masih ada yang ragu dari kelompok 2, boleh ditanyakan kepada kelompok 1. Itu Sip, untuk terkait perhitungannya kan yang penambahan di hasil totalnya, mungkin situ yang mengerjakan perhitungannya aku sendiri, saya sendiri, mungkin di situ saya lupa untuk menambahkannya pas di akhir totalnya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Juli. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nurul yang terkait mengapa di bagian identifikasi masalah malah yang adanya itu tingginya, berapa tingginya gitu. Sebelumnya kami minta maaf karena dari laporan-laporan sebelumnya kami memakai seperti itu. Begitu. Jadi mungkin kami ada kesalahan di laporan itu. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Jessica penjelasannya. Baik, saya akan lanjutkan dari hasil diskusi kita. Kepada kelompok 1, apakah akan menjawab pertanyaan dari Natasha atau ada yang ingin disampaikan di pendapatnya tentang hasil diskusi kami yang mungkin dapat kami perbaiki dan kita sama-sama perbaiki. Kepada kelompok 1 ataupun kelompok 2 dipersilahkan. Bisa share apanya perhitungannya?
Siapa yang share? Kelompok mana? Kelompok 2. Oke, ntar ya. Apakah sudah nampak? Udah. Sudah. Udah. Nah, ini kan kalau kami kan pakai rumus bentar ya. Pakai rumus si Galveston. Nah, di sini kan kelompok 1, kelompok 2 memakai rumus modified Schofield equation itu. Terus hasilnya juga jauh bedanya kan. Nah, jadi kalau untuk yang lebih akuratnya kita pakai yang mana gitu. Oke, seharusnya di sini Rida yang menjelaskan ya, tapi karena beberapa kendala dia tidak bisa masuk ke dalam Zoom ini. Kami itu di sini pakai yang modified, yang rumus dari yang di-share ibu materinya ke Sibda, yang video itu. Kalau kalian melihatnya, ini kami mengikuti persis apa yang ada di video penjelasan itu. Nah, kan kami juga udah diskusi nih, rumus yang ada di buku sama yang ada di PPTB itu beda. Lalu Rida bertanya kepada ibu, Bu Nila, Bu, ini kok beda, yang mana yang dipakai? Nah, kata ibu, yang ada di buku itu salah, katanya kalau pakai yang di buku itu malah lebih besar energinya. Jadi, menurut nasihat yang ibu berikan, kami menggunakan rumus yang ada di PPT ibu, gitu loh jadinya. Dan juga kami menambah 13% dari kenaikan suhu tadi yang karena dia suhunya 38 derajat, jadi kami tambahlah 13%. Apakah sudah bisa menjawab, Julie? Bentar. Rumus yang di buku yang salah itu yang di buku penuntun diet ya. Nah, jadi kan rumus ini juga berbeda juga sama yang rumus dari PPTM BKM kemarin. Itu ada nanya juga nggak kalian sama ibu? Mana yang lebih baiknya? Gitu. Mungkin Natasha ingin menjawab. Kalau masalah mana yang lebih baiknya mungkin yang dari video MBKM yang semalam itu saya lihat kalau rumus modified Schofield ini emang bisa digunakan untuk menentukan kebutuhan gizi pada pasien luka bakar seperti itu. Kalau menurut kami ya, perhitungan ini kami berdasarkan video tambahan penjelasan dari Ibu Nila. Nah, kami juga udah tanyakan kepada Bu Nila yang mana nih yang lebih baik, karena perbedaannya cukup besar ya antara yang ada di buku dan juga di PPT MBKM itu. Jadi kami menggunakan nasihat Ibu itu yang menggunakan PPT tambahan dari Bu Nila itu sendiri. Itu sih yang kami buat dari perhitungan ini. Jadi ya kira-kira untuk perhitungan kebutuhan gizi ini kita pakai yang mana nih? Yang lebih cocok lah, yang mau kita jadikan satu lah. Semuanya bisa menyampaikan pendapat ya. Nggak mesti Juli atau Natasha doang.
Mega juga bisa. Lira, apakah ada yang mau disampaikan, Lira? Oh iya, tadi Natasha ada nanya kan ke kelompok 1, apa udah dijawab ya? Ya, belum. Yang kenapa fisik klinis tuh dibuat bagian asesmennya tuh client history, bukannya PD, bagian PD. Oke, oke. Dan juga, Eh, oh ya, silakan Juli. Mungkin enggak, itu silakan dulu. enggak ya? Mungkin atau kurang paham juga kami mengenai itu. Sorry, kurang jelas tadi. Sebenarnya itu yang bagian pengerjaan itu kan, itu bagian safety dengan Jessica, berhubung si safety terkendala, dan juga ini laporannya kan seharusnya itu kayak diskusi lagi gitu kan per kelompok kan kalau udah selesai. Nah, di sini mungkin kayak kami tidak bisa, kayak mana ya, waktunya itu masih kurang, dan sampai tadi jam malam tadi masih ada yang masih mengirim bagiannya, jadi belum sempat untuk diperiksa kembali sebelum ditampilkan lagi. Tuh. Jadi, apakah Natasha mengerti yang dijelaskan oleh Juli tadi? Ya, baik. Terus saya ingin juga bertanya nih, pada bagian menu. Kan kalian kan buat menunya itu makanan saring kan? Ini kan Jul. Iya. Nah, di situ tadi kami lihat makanannya itu ada makanan lunak, campuran makanan lunak, baru makanan biasa yang burger stick. Kan harusnya kan makanan saring tuh, makanan saring kan kita tahu teksturnya seperti apa gitu. Jadi kayak burger stick tadi tuh apa cocok untuk digunakan pada makanan saring. Begitu juga pada makanan apa ada nasi lunak. Harusnya kan kalau makanan saring kan berupa bubur yang disaring. Tadi kalian buat ada nasi lunak ya kalau nggak salah. Iya, Natasha, itu Lira bisa dijelaskan kenapa bisa berubah dari yang seharusnya? Ya, Lira, boleh nih jelaskan, soalnya dari tadi nggak ada ngomong nih. Itu dari yang Juli list yang di grup itu loh menunya. Coba lihatkan aja Jul menu yang dikirim ke grup kita itu. Atau bisa share screen gitu yang menu tadi. Mau nanya dulu sebentar, untuk terkait menu makanannya, ini makanannya itu makanan lunak saring gitu. Maksudnya? Untuk makanan yang diet ini, yang digunakan itu makanan saring. Kalau dari kelompok kami itu makanan saring. Tapi kan kalian juga tadi di terapi dietnya juga dibilang kan itu makanan saring. Tapi yang ingin ditanyakan oleh Natasha tadi, kenapa di menu kalian, di rancangan menu kalian itu bukan makanan saring gitu? Ada nasi lunak, burger stick, seperti makanan pada umumnya lah. Malah mungkin menjurus ke makanan lunak. Itu yang ditanyakan Natasha. Iya. Atau boleh nggak sih di-share hasil laporannya tadi biar kita sama-sama lihat.
Atau gini dulu deh, kalau misalnya itu susah dijawab, kita kan itu nanti digabungin nih kan tugasnya. Tugasnya itu mau pakai perhitungan siapa, identifikasi siapa, dan juga perencanaan implementasi yang tadi asuhan yang dalam tabel tadi itu pakai yang mana? Itu boleh kita diskusikan nggak di sini sekarang? Kelompok 1, apa kita bisa diskusikan? Ya nih, gimana kelompok 1? Biar kita juga nggak lama-lama diskusi ini. Jadi perhitungannya kita pakai yang mana? Apa yang dari yang rekomendasi Ibu Nila itu aja? Kalau semuanya setuju sih, yang nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak setuju, kami juga nerima sih apa alasannya gitu loh. Jadi menurut Mega gimana? Kalau menurut kami kayaknya memang kayaknya lebih bagus yang itu sih yang punya orang Nurul perhitungannya. Apalagi Ibu kan udah bilang kalau yang di buku itu salah. Pas pula kami itu mengikuti ke buku itu. Jadi mungkin di kaminya yang kurang informasi aja. Oke, jadi kesimpulannya untuk perhitungan kita menggunakan rumus yang dari kami, dari kelompok 1 maksudnya. Untuk kayak perencanaan asuhan gizinya itu gimana nih? Mau pakai yang mana? Biar kita selesaikan aja di sini langsung. Boleh sampein pendapatnya? Yang bagian ini dulu deh, bagian asesmen. Tadi kan bagian asesmen tuh kita beda tuh semua. Rata-rata beda bagian asesmen. Boleh sampein pendapat nih. Tadi kata Natasha nih bagian asesmen dulu yang kayak data dasar. Yang ada antropometri, fisik klinis itu. Kalau menurut aku ya, menurut saya dari kelompok 2, saya ingin menambahkan pendapat. Tadi kan seperti yang diketahui tadi kan salah ya punya kelompok 1 yang PD dan juga CH yang salah aturannya. Jadi menurut kami, menurut saya lebih baik kita menggunakan punyanya kelompok 2 karena seperti yang diketahui tadi udah ada salah ya. Jadi itu menurut saya.
Gimana? Bisa diterima atau enggak? Boleh. Oke, dari silakan Mega. Apa yang punya kelompok 2 itu aja, karena kami tadi kan ada kesalahan juga. Oke, untuk asesmennya, untuk data dasarnya udah siap. Terus lanjut ke lanjut ke identifikasi masalah ya. Jadi kalau identifikasi masalah kan dia diikuti dengan data dasar. Jadi menurut saya ya pakai juga karena kan dia ngikuti ya ke data dasar. Kalau salah satu di data dasarnya juga susah. Kalau itu menurut saya. Menurut Juli, Siva, Lira, Jessica atau Rida gimana nih? Boleh kok komentar atau nggak terima, boleh kok. Kalau dilihat dari hasil mana baiknya atau mana paling bagusnya ya dari kelompok Nurul gitu. Di bagian apanya? Untuk di bagian implementasinya. Di bagian implementasi yang termasuk terapi diet dan juga terapi edukasi. Iya. Jadi kita akan menggunakan yang bagian asuhan yang rencana asuhan yang bagian dari kelompok 2 dan juga untuk perhitungan kebutuhan nilai gizi juga menggunakan kelompok 2. Nah, untuk rancangan menu kita menggunakan yang mana nih? Itu yang udah akhirnya aja. Boleh sampaikan pendapat? Natasha atau Mega? Saya mau memberikan pendapat nih. Tadi kan dari bagian perhitungan, bagian apa kan kita juga berbeda kan dari kelompok satu. Nah, tadi kan bagian perhitungan kan kita menggunakan dari kelompok kami ya, kelompok 2. Jadi kan karena dari perhitungan itu kan pasti udah sesuai dengan ada perhitungan dari waktu makannya. Jadi kalau menurut saya dari kelompok 2 sebaiknya menggunakan menu dari kelompok kami. Gimana tanggapan dari kelompok 1? Iya, terima kasih Tasya. Mega, apa mau ada yang berjawab? Oh, iya boleh bagian menunya bolehlah pakai yang kelompok 2 karena kan dari perhitungannya juga sesuai dengan ke zat gizi menunya. Baik, terima kasih Mega. Untuk monitoring dan evaluasi berarti kita pakai rencana asuhan yang di tabel itu semuanya dari kelompok 2. Apa nggak ada yang ditambahi dari terapi gizi atau terapi edukasi yang mau ditambahi lagi gitu loh biar lengkap, makin lengkap dari kelompok 1? Soalnya kan kita biar tahu nih sama-sama kekurangannya apa biar hasil akhir kita itu lengkap. Atau di bagian monitoring dan evaluasinya ada yang mau ditambahi? Ada Juli apa mau ditambahi? Sepertinya saya rasa sudah cukup ya untuk diskusi kita malam ini. Untuk perhitungan kebutuhan gizinya juga udah tahu nih mau memakai yang mana dan juga rancangan menu mau memakai yang mana. Dan perencanaan implementasi asuhan gizinya sudah tahu memakai yang mana.
Untuk lebih lanjutnya tentang terapi diet itu juga kita kan ngikutin yang sesuai dengan perhitungan kebutuhan nilai gizi tadi ya. Kalau misalnya berbeda, pasti beda juga untuk kebutuhan nilai gizinya. Nah, untuk terapi edukasi ini kan pasti ada beda-beda nih kita. Ada yang mau ditambahi nggak satu sama lain? Atau kita gabung aja nanti ya? Kita lihat nanti. Atau bisa dilihat dulu yang PPT kalian tadi, atau ada yang bisa ditambahi. Oke. Bentar ya. Nih ya, kita ke terapi edukasi. Udah nampak? Gimana Mega ataupun dari kelompok 1 ada yang mau ditambahi? Jika tidak ada berarti kalau nggak ada tanggapan berarti kita pakai dari kelompok 2 aja ya. Atau gimana nih? Kalau menurut saya sih sepertinya mirip-mirip juga dengan kami kata-katanya. Jadi kalau kalaupun yang mau dipakai nanti yang punya kelompok 2 juga nggak apa-apa sih, hampir mirip-mirip soalnya. Oke. Berarti udah diputuskan ya biar semuanya mudah nanti untuk gabunginya berarti pakai kelompok nanti kita lihat lagi nih ya kalau ada yang sama kan tadi udah dibilang nih ada yang sama berarti kita pakai aja yang tadi aja. Udah ada lagi nggak mau ditanggapi? Udah kan udah siap kan? Kalau nggak ada lagi yang mau ditanggapi, biar kita tutup diskusi kita malam ini. Lebih dan kurang, kami mohon maaf dari kelompok 1 ataupun kelompok 2 kepada para anggota ataupun kepada para yang hadir dalam diskusi kali ini. Apabila ada kesalahan yang diperbuat dalam satu anggota ini, baik dari kelompok 1 ataupun kelompok 2, mohon dimaafkan karena kepada kita hanya sama-sama belajar. Kita ingin kita itu sama-sama tahu gimana caranya yang baik gitu ya. Dari kelompok 1 ada yang mau dikasih penutup enggak? Mungkin tidak ada ya, cukup. Oke, berarti kita tutup aja diskusi kita malam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan kami beserta kelompok 1 maupun kelompok 2 mohon maaf atas adanya kesalahan dari kami, baik dari pengucapan ataupun dari isi yang kami tampilkan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.